Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita menggunakan teknik green screen ya untuk mengubah background suatu video. Jadi ketika ingin mengedit video itu kita bisa menggunakan background hijau atau warna lain yang bisa kita ubah dengan mengganti background untuk tampilan yang lebih bagus. Oke. Aplikasi yang akan saya gunakan yaitu KineMaster ya. Jadi bagaimana kita mengubah green screen dengan background yang lebih bagus untuk mempercantik tampilan di KineMaster. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka aplikasi KineMaster. Nah, aplikasi ini adalah platform yang disediakan, ada versi gratis, ada yang berbayar. Untuk yang gratisnya itu biasanya nanti ditandai dengan watermark dari KineMaster sendiri. Tapi untuk versi Pro-nya yang kita bayar itu kita sudah bisa gunakan aset tanpa ada watermark atau nama dari KineMaster ketika kita sudah ekspor videonya. Oke, langsung saja ke tutorialnya bagaimana caranya kita mengubah background green screen dengan tampilan yang lebih bagus untuk mempercantik hasil editan video kita. Pertama, Bapak Ibu harus siapkan background yang ingin dipakai. Misalkan di sini saya sudah siapkan gambar ya. Jadi yang langkah pertama Bapak Ibu klik tambah ya, yang ada logo tambah ini. Kemudian dipilih rasionya yang 16:9. Terus dicari gambar yang ingin dijadikan sebagai background. Misalkan saya ini sudah punya gambar ini misalkan ya, saya akan gunakan gambar ini untuk background video saya. Nah, di sini kita juga bisa edit untuk posisi gambar ini, misalkan ingin diperbesar atau disesuaikan posisinya. Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian dipilih ya ini, terus diposisikan misalkan awal dan akhirnya sama atau tidak. Kalau misalkan sama, itu kita tinggal klik sama dengan ini ya, terus diposisikan saja seperti ini. Oke, sesuai kebutuhan ya. Kita disesuaikan kebutuhan, misalkan oke, segini cukup. Kita klik yang centang ini ya. Terus misalkan saya ingin putar posisi ini ya. Putar posisi ini kita akan mirrorkan. Tinggal diklik saja di sininya, terus diklik yang putar ini, terus dipilih yang pencerminan ini. Nah, jadi nanti dia akan berbalik arahnya. Oke, kita sesuaikan lagi. Kita tarik-tarik lagi, kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan videonya ya. Jadi videonya kita akan tambahkan yang berlatar hijau tadi. Caranya tinggal diklik lapisan ya, kemudian dipilih media. Terus dipilih video yang akan dimasukkan dalam pengeditan atau yang akan diganti latarnya. Misalkan saya akan pilih yang footage yang ini atau videonya yang ini ya. Nah, ini dia videonya. Terus kita panjangkan ini sesuai durasi video. Backgroundnya kita panjangkan sesuai durasi video. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti kita ubah si background hijaunya ini, kita hilangkan. Caranya kita klik di videonya, kemudian kita pilih yang kunci chroma ya. Di sini ada kunci chroma, kita pilih, kemudian kita aktifkan kunci chromanya. Nah, dia background hijaunya itu pasti otomatis hilang ya. Jadi kita tinggal atur-atur saja, misalkan segini. Nah, PR-nya adalah kita biasanya ada noise yang warna hijau ini. Jadi untuk merapihkannya biasanya ya menggunakan settingan di warnanya. Oke, misalkan ini saya perkecil lagi, kita di proporsional aja ya biar kelihatan agak sedikit realistis. Oke, ini diperkecil. Oke, segini mungkin ya, segini cukup. Oke, ini kan masih ada bayang-bayangnya kayak gini ya. Jadi
kita bisa atur, disesuaikan. Misalkan cara mengaturnya kayak gini, tinggal diklik saja, terus disesuaikan. Nanti di penyesuaian itu disesuaikan kayak kontrasnya gitu ya, jadi seperti ini. Terus kontras ininya, kecerahan, saturasinya seperti apa gitu, pokoknya diatur-atur agar kelihatan lebih real gitu ya. Nah seperti ini masih ada highlightnya, pokoknya diatur-atur disesuaikan biar terlihat lebih real. Nah caranya bisa diatur gamanya, pokoknya diatur-atur saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah dirasa cukup, tinggal klik saja checklist yang di sini. Oke, diputar seperti ini. Ini masih ada noise-nya ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan yang di alpha tadi. Misalkan diatur di sini juga bisa ya, untuk mengatur opacity-nya. Terus ya tinggal diatur-atur saja di penyesuaian ini agar terlihat lebih real. Itu seperti ini, pokoknya diatur-atur saja. Oke, biasanya mempengaruhi ke warna dan kecerahannya ya, jadi karena ada hijau-hijaunya ini. Tapi kalau misalkan ya dirasa nggak mengganggu ya tergantung kebutuhan saja. Oke, misalkan ya ini sudah cukup misalkan ya, tapi ini masih ada noise-nya sih, jadi ya saran saya dicari posisi yang cukup, yang dia mampu memperlihatkan video ini seakan-akan real gitu ya. Oke, itu. Terus bagaimana caranya kita menambahkan nama atau tulisan gitu ya. Yang pertama kita posisikan dulu, kita putar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sobari, kalian bisa panggil Pak Sobari. Oke, nah misalkan di sini kita akan kasih nama, kita klik lapisan, kemudian kita pilih hamparan. Nah di sini kita kasih kayak ya background kayak gitu. Nah seperti ini. Nah kita tinggal posisikan saja sesuai dengan kebutuhan, misal seperti ini. Oke, terus diputar saja, disesuaikan, diperkecil. Oke, misalkan segini ya, misalkan segini cukup. Nah kemudian tambahkan teksnya. Ini jangan lupa di durasinya disesuaikan biar nanti tampilnya terus memanjang sesuai dengan durasi video ya. Jadi diperpanjang saja sampai durasi video habis. Atau misalkan kalau misalkan ingin cukup sebentar saja dia tampil ya, disesuaikan aja durasinya. Oke, terus ditambahkan teksnya. Misalkan di sini Sobari ya. Ya Sobari misalkan. Terus nah di sini tinggal ditarik saja, diperbesar atau diperkecil, sesuaikan. Oke. Disesuaikan. Sebentar ya, ada yang nelpon. Oke. Disesuaikan saja seperti ini. Terus untuk ininya, posisi teksnya itu kita bisa atur, misalkan mau diperlebar atau mengganti teksnya, kita tinggal pilih atau kita tinggal ubah yang AA ini ya, yang ada huruf A ini kita ubah ini untuk mengubah jenis huruf ya. Jadi misalkan Latin, kita pilih yang ya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, kemudian kita akan atur spasi atau jarak dari fontnya. Kita tinggal pilih yang ini saja, terus diatur, di scroll ke bawah, itu pilih yang baris ini. Baris ini kita besar, misalkan ini karakternya, nah gini. Oke, jadi diatur jaraknya. Oke, ini kan masih kejauhan ya, artinya space-nya masih kegedean. Backgroundnya kita perkecil backgroundnya ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, seperti ini misalkan kita ketengahkan.
sebentar, kita ketengahkan dulu. Diposisikan di tengah-tengah. Oke, kita perkecil. Siap. Oke, seperti ini cukup. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Ini juga teksnya kita panjangkan sesuai durasi video dari awal sampai akhir seperti ini. Terus ditarik, disesuaikan. Oke, misalkan di sini. Oke, kita coba putar. Pak Sobari, kalian bisa panggil Pak Sobari. Jadi tentunya kalian sudah pada kenal ya. Nah, teksnya kita kasih animasi juga. Tinggal diklik di teksnya, kemudian dipilih animasi masuk, terus nanti dipilih animasinya mau seperti apa. Tinggal dikasih aja ke sini, misalkan geser kiri atau slide down, atau misalkan kita pakai yang huruf aja, huruf demi huruf. Nah, nanti akan seperti itu. Kemudian durasinya juga kita bisa atur, misalkan 2 detik, atau misalkan mau lebih cepat 0,5 detik gitu, atau misalkan ya 1 detik gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, tentunya kalian sudah pada kenal ya, tidak asing lagi mukanya. Oke. Jadi terus ya ini tinggal ya dipercantik lagi, misalkan di sini mau dikasih apa namanya kayak emot-emot atau seperti apa, itu kita tinggal tambahkan di sini. Misalkan ingin menambahkan apa namanya kayak bentuk apa gitu ya, ini di sini banyak. Nah, kalau misalkan belum ada, itu bisa kita dapatkan dengan cara mengunduhnya atau mendownloadnya ya, seperti ini. Nah, ini banyak sekali apa namanya icon-icon atau aksesoris yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan atau video kita. Misalkan kita ingin menggunakan ini buat menunjukkan grafik gitu ya, grafik apa namanya akuntansi atau pembelajaran apa. Nah, di sini kita harus download dulu. Kita tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Ini tergantung jaringan untuk mendownloadnya. Biasanya ukurannya ada yang 5 MB, ada yang cuman 295 KB gitu ya, tergantung dari apa namanya aksesoris atau icon-icon yang ada gitu. Jadi tergantung. Nah, ini dia sedang. Nah, kalau sudah terinstall gini, kita bisa pakai untuk mempercantik video kita. Nah, ini udah muncul infografik. Misalkan kita tambahkan di sini. Oke, nah ini dia. Nah, kita sudah muncul infografik ini. Kita tinggal tambahkan di sini seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita coba putar untuk mengetahui hasilnya. Bapak Sobari, kalian bisa panggil Pak Sobari. Tentunya kalian sudah pada kenal ya, tidak asing lagi. Animasi grafik seperti ini. Misalkan kita cukup di sini atau seperti ini. Tapi nanti bikin video yang disesuaikan kata-katanya gitu ya. Oke, itu seperti untuk aksesorisnya. Jadi bisa ditambahkan di lapisan, kemudian pilih yang hamparan gitu. Jadi bisa dicari. Oke, misalkan kita putar ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sobari. Kalian bisa panggil Pak Sobari. Tentunya kalian sudah pada kenal ya, tidak asing lagi mukanya. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran ya. Jadi silahkan bisa dipraktekkan sedikit demi sedikit untuk membuat video pembelajaran yang kreatif gitu ya. Ya, itu saja untuk teknik yang bisa kita gunakan di KineMaster ini. Semoga bisa membantu untuk membuat video-video yang lebih kreatif lagi untuk melakukan pembelajaran ataupun membuat video yang ya video apapun itu yang misalkan kita perlukan untuk menyampaikan informasi atau buat belajar juga bisa. Oke, terima kasih, itu saja.
Semoga bermanfaat tutorialnya. Terima kasih. Buat yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan bisa dukung channelnya dengan cara subscribe channelnya, dan jangan lupa di share juga video ini apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.